Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga ini terkait dengan alasan atau latar belakang kenapa diberi nama Palangkaraya. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, kota Palangkaraya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif Palangkaraya terdiri atas 5 kecamatan, yakni Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan Rakumpit. Kota ini juga berkembang semakin pesat, baik sebagai pusat pemerintahan maupun kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah. Kota Palangkaraya juga sering disebut-sebut atau diwacanakan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia menggantikan Jakarta. Hal itu sudah muncul dalam berbagai pembicaraan sejak zaman pemerintahan Bung Karno hingga kini. Walaupun pada akhirnya ibu kota negara pada masa pemerintahan Jokowi lebih memilih daerah lainnya yang juga ada di Kalimantan, yaitu Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Lantas mengapa dulunya Bung Karno mewacanakan kota Palangkaraya sebagai ibu kota baru? Mungkin karena kota ini cukup luas dan strategis, di samping infrastrukturnya juga cukup memadai. Setiap kali wacana ibu kota dipindahkan ke daerah lain menjadi omongan, nama kota Palangkaraya selalu disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Lantas, mengapa kota di Kalimantan Tengah ini diberi nama Palangkaraya? Dari mana asal-usul nama Palangkaraya tersebut? Menurut kepercayaan leluhur suku Dayak yang hidup di Pulau Kalimantan, nenek moyang suku Dayak diturunkan dengan memakai wahana palangka bulau. Palangka berarti tempat yang suci. Bulau berarti emas atau logam mulia, sedangkan raya berarti besar. Dengan demikian, Palangkaraya berarti tempat suci dan mulia yang besar. Gubernur kala itu berpesan, sesuaikanlah nama ini dengan cita-cita dilahirkannya Kalimantan Tengah. Lalu diingatkan oleh Gubernur Milono, seraya mengungkapkan, Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci Hari Raya Idul Fitri dan Hari Paskah agar tetap memelihara kesucian dan kemuliaan. Sejak itulah kata Palangkaraya semakin sering diucapkan dan akhirnya benar-benar menjadi nama kota tersebut, Kota Palangkaraya. Adapun cikal bakal Kota Palangkaraya sebetulnya sudah ada sejak abad ke-18. Menurut Stadblad Nederland tahun 1849, wilayah Dayak Besar termasuk daerah ini bagian dalam Zuidooster Afdeling berdasarkan Besluit pada tanggal 27 Agustus 1849 nomor 8. Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang, sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, yaitu tentang pembentukan daerah Suandera tingkat 1 Kalimantan Tengah. Sejak saat itu, Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom
sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soekarno, pada 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna. Pertama, angka 17 melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, Tugu api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun. Lalu, pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang. Sedangkan segi 5 bentuk tugu melambangkan Pancasila, mengandung makna ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangkaraya. Sejarah pembentukan pemerintahan Kota Palangkaraya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957. Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya atau tambahan Lembaran Negara Nomor 1284 berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Sumatera Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 kabupaten dan Palangkaraya sebagai ibu kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1959, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangkaraya terhitung mulai 20 Desember 1959. Peresmian Kota Praja Palangkaraya menjadi kota praja yang otonom dihadiri oleh anggota DPR dan juga para pejabat Menteri Dalam Negeri, utusan-utusan pemerintah daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya. Upacara peresmian berlangsung di lapangan Bukit Ngelangkang, halaman Balai Kota. Sebelum upacara peresmian dilangsungkan, pada pukul 8 pagi diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kota Praja Palangkaraya. Pada upacara peresmian Kota Praja Otonom Palangkaraya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa Kota Praja Palangkaraya, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah, menyerahkan anak kunci emas seberat 170 gram melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama kantor wali kota Kepala Daerah Kota Praja Palangkaraya. Seiring perjalanannya, selain sebagai kota besar, Palangkaraya juga kini berkembang menjadi kota wisata. Di kota ini cukup banyak objek wisata yang menarik, berupa alam maupun bangunan dan benda peninggalan sejarah masa silam. Di antaranya, Danau Tahai. Danau ini merupakan danau alam yang terbentuk karena adanya perubahan aliran Sungai Kahayan. Danau Tahai berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Palangkaraya. Danau Tahai memiliki keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh danau-danau lainnya, terutama di luar Pulau Kalimantan,
yaitu airnya berwarna merah yang disebabkan oleh akar-akar pohon di lahan gambut. Di sekitar danau, pengunjung juga dapat menyaksikan pemandangan yang unik, yaitu banyak terdapat rumah-rumah terapung yang oleh penduduk setempat disebut sebagai rumah lanting. Lokasi danau ini mudah dijangkau. Lokasinya berada di pinggir Jalan Palangkaraya. Kemudian ada wisata Arboretum Nyaru Menteng. Ini adalah tempat penangkaran orangutan. Letaknya tidak jauh dari lokasi Danau Tahai. Di lokasi penangkaran ini, pengunjung dapat menyaksikan kelucuan tingkah laku orangutan yang berada di kandangnya. Selain melihat orangutan, pengunjung juga dapat mencoba trekking ke dalam hutan yang masih terjaga kelestariannya di sekitar areal penangkaran ini. Namun, tempat penangkaran ini tidak buka setiap hari. Hanya pada hari Minggu dan hari libur lainnya, lokasi penangkaran orangutan ini dibuka untuk umum. Selanjutnya ada Museum Balanga. Museum ini terletak di Jalan Telijik Riwut, kilometer 2,5 dengan luas kurang lebih 5 hektar. Museum ini berada di dalam kota Palangkaraya dan mudah untuk dikunjungi karena dibuka setiap hari dari jam 8 hingga jam 12. Dan ada petugas pemandu tentunya. Di museum ini dikoleksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku Dayak seperti etnografika, barang-barang warisan leluhur Dayak yang banyak memiliki kekuatan magis. Juga ada berbagai alat tradisional yang biasa dipakai oleh suku Dayak pada zaman dahulu seperti mihing, sebuah alat penangkap ikan tradisional, baju sakarut atau baju karung kong sulau, atau juga baju basurat yang biasa dipakai pada upacara ritual. Kemudian untuk wisata lainnya ada pula Bukit Tangkiling. Objek wisata ini berjarak sekitar 34 km dari pusat kota Palangkaraya, atau dengan waktu tempuh kira-kira 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun, untuk mencapai ke puncak bukit dengan melewati jalan setapak. Lokasi Bukit Tangkiling terletak di Kelurahan Banturung dan Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Luas keseluruhan kawasan wisata ini adalah 2.594 hektar. Dengan rincian cagar alam seluas 2.061 hektar dan taman wisata alam seluas 533 hektar. Juga ada wisata Batu Banama. Objek wisata ini selain menawarkan panorama alam yang indah, juga bisa dikategorikan sebagai wisata yang mengandung religius. Karena pada lokasi areal wisata ini terdapat Pura Agung Salipaseban Satya Dharma. Di samping itu, legenda mengenai terjadinya Batu Banama yang dilihat dari samping mirip seperti sebuah bahtera yang terdampar. Yang tak kalah menariknya adalah wisata Rumah Betang, rumah panjang atau rumah besar yang merupakan rumah adat Dayak. Sesuai dengan namanya, rumah ini berukuran besar yang mampu menampung puluhan orang yang mempunyai ikatan keluarga. Rumah Betang sudah jarang ditemui, hanya ada di tempat ini. Lokasinya di Jalan DI Penjahitan, Kota Palangkaraya. Pada momen-momen tertentu, di Rumah Betang ini sering dijadikan lokasi pertunjukan atau festival budaya Dayak. Rumah Betang ini juga sering dijadikan objek foto bagi sebagian masyarakat, baik warga pendatang maupun lokal. Nah, seperti itu sejarah asal-usul Kota Palangkaraya dan juga asal-usul nama Kota Palangkaraya, dan juga tadi dibahas mengenai wisata-wisata termasuk wisata sejarah dan alam yang ada di Palangkaraya, termasuk penangkaran orangutan.
Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan sejarah Palangkaraya ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah kota lainnya di Indonesia, juga bisa melihat cerita rakyat, dongeng, ataupun legenda terkait Kalimantan ataupun Indonesia secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.